Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, di channel Ringkas Film. Gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan meringkas film dari negeri Perindapan yang berjudul Beng Beng. Oke, daripada saya kebanyakan bacot di awal, kita langsung saja ke ringkasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa dipencet like and subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan film terbaru dari Ringkas Film. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang kolonel dari India, yang bernama Jay. Kedatangannya ke London, untuk menjemput seorang buronan internasional, yang bernama Umar Japar, biar gampang kita panggil Japar saja guys. Sesampainya Jay di ruangan, di mana si Japar ditahan, mereka sempat ngobrol dan basa-basi. Tak lama dari itu, tiba-tiba datanglah sekelompok orang, menerobos masuk dan membantai para penjaga. Ternyata mereka adalah para anak buah si Japar, yang datang untuk membebaskan si Japar. Setelah semua para penjaga dibantai, kini yang tersisa hanya Jay seorang. Dengan kejinya, si Japar membunuh Jay dengan cara membakarnya. Setelah itu Japar pun pergi dari tempat itu, menggunakan helikopter pribadinya. Waktu di dalam helikopter, Japar dan salah satu anak buahnya, yang bernama Hamid Gul, mengobrol tentang perjanjian damai India dan London. Jika perjanjian damai itu sampai terjadi, maka cepat atau lambat Japar pasti akan tertangkap dan dihukum mati. Maka dari itu Japar berencana untuk menggagalkan perjanjian itu dengan cara membuat sayembara di India. Siapa saja yang berhasil mencuri berlian Kohinoor, yang berada di Museum London, Japar akan membayar berlian tersebut berapapun harganya, dengan syarat si pencurinya harus orang India. Beberapa bulan kemudian, dunia pun digemparkan dengan hilangnya berlian Kohinoor yang berada di London. Lalu kita difokuskan dengan seorang pria yang sedang berjalan. Dengan santai dia membawa berlian tersebut. Dia bernama Ratspir. Singkat waktu, kita diperlihatkan dengan Hamid Gul, yang sedang menemui anak buahnya, yang bernama Bahadur. Diketahui si Bahadur ini telah berhasil menemui si pencuri berlian Kohinoor, yaitu Ratspir, dan sempat bernegosiasi dengannya. Diketahui Ratspir mengajak mereka ketemuan di suatu tempat, jika mereka berminat membeli berlian darinya. Lalu scene berganti, memperlihatkan dengan seorang wanita cantik, yang bernama Harlin. Dia sedang membuka aplikasi online, atau tepatnya aplikasi pencari jodoh, dan dia hendak kencan buta dengan seorang lelaki yang baru dia kenal di aplikasi tersebut. Di waktu bersamaan Ratspir pun sedang melakukan pertemuan dengan anak buah si Hamid Gul, untuk melakukan transaksi berlian. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, sehingga Ratspir menaikkan harganya. Lalu ini yang terjadi. Terima kasih Abdul. Beruntung Ratspir pun berhasil melarikan diri dari kejaran mereka. Lalu kita kembali lagi dengan Harlin, yang sedang berada di sebuah restoran, hendak melakukan kencan buta dengan pria yang baru dikenalnya. Tak lama dari itu Ratspir pun datang ke tempat itu. Tanpa sengaja Ratspir pun melihat Harlin, yang tiba-tiba melambai dan memanggil dirinya. Di sini Ratspir cukup kebingungan. Tapi pas Harlin menjelaskan tentang kencan buta tersebut, Ratspir pun langsung berpura-pura sebagai lelaki yang akan kencan dengan dirinya.
Sementara itu, di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang polisi korup, karena dia korup guys, kita panggil saja dia dengan nama Dedi, yang sedang memeriksa CCTV, dan dia melihat Ratspir membawa berlian Kohinoor yang hilang. Lalu kita kembali lagi dengan si Ratspir yang sedang joget-joget bersama Harlin. Tiba-tiba anak buah si Hamid Gul datang kembali. Tapi kali ini Ratspir tidak lari, melainkan menghajar mereka semua. Setelah menghajar mereka semua, dia pun langsung pergi dari situ, karena takutnya anak buah si Hamid yang lain datang lagi. Sementara si Harlin, dia cukup kesal kepada si Ratspir, karena sudah meninggalkannya. Setelah mereka semua pergi, si Dedi pun datang ke restoran itu, dan menanyakan tentang keberadaan Ratspir kepada si pelayan restoran. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan si Bahadur, yang melapor kepada si Hamid, bahwa dia dan anak buahnya telah gagal mendapatkan berlian itu. Di waktu bersamaan, si Dedi pun mendatangi Harlin, karena Harlin sempat terlihat bersama si Ratspir, jadi si Dedi menduga Harlin salah satu komplotan dari si Ratspir. Dengan mau gak mau Harlin pun akan dibawa ke kantor polisi, untuk diinterogasi. Tapi di saat mau sampai kantor polisi mereka tidak berhenti, sehingga membuat Harlin cukup panik. Beruntung Harlin menemukan sepucuk pistol di samping jok mobil tersebut. Dengan panik Harlin pun menodong si Dedi dan satu rekannya, untuk menghentikannya, namun tidak ditanggapi oleh si Dedi. Hingga ini yang terjadi. Tak lama dari itu Ratspir pun datang menyusul mereka, dan hendak menyelamatkan Harlin. Di saat Dedi dan rekannya turun dari mobil, untuk mencari si Ratspir, diam-diam Harlin membawa kabur mobil si Dedi. Di waktu bersamaan anak buah si Hamid pun muncul, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka semua. Setelah cukup lama kejar-kejaran, Ratspir pun memutuskan untuk melawan mereka semua, dengan senapan yang dia temukan di mobil si Dedi. Setelah Ratspir membrodong mereka dengan senapan, dia pun mencuri mobil dan membawa Harlin kabur dari tempat itu. Setelah cukup jauh berjalan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah restoran, dan di saat mereka makan, Ratspir pun memberitahu Harlin, bahwa dirinya adalah seorang pencuri berlian Kohinoor, dan sekarang karena Harlin sudah bersama Ratspir, secara tidak langsung, Harlin pun sudah menjadi bagian dari salah satu tersangka pencuri berlian Kohinoor. Oleh karena itu, dipastikan para polisi dan anak buah Hamid, pasti akan terus mengejar dirinya juga. Di sela-sela obrolan mereka, tak disangka-sangka, ternyata si Dedi sudah berada di samping mereka, dan bilang ke si Ratspir untuk menyerahkan diri, karena tempat ini sudah dikepung oleh para polisi, sehingga ini yang dilakukan oleh Ratspir. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Harlin yang baru tersadar, sedang berada di sebuah pantai bersama si Ratspir. Dengan kesal Harlin pun mendatangi Ratspir,
dan bilang gara-gara dirinya kini Harlin menjadi buruan polisi dan anak buah si Hamid. Setelah Harlin ngomel-ngomel, secara diam-diam dia mengambil handphone si Ratspir dan langsung pergi dari situ untuk menelpon neneknya. Di waktu bersamaan para anak buah si Hamid pun sedang melacak keberadaan mereka dan berhasil menemukan posisi mereka. Di waktu bersamaan, para wartawan berbondong-bondong dan menghujani si nenek dengan banyak pertanyaan tentang keberadaan Harlin sekarang. Lalu kita kembali lagi ke si Ratspir dan Harlin. Di saat mereka hendak makan, tiba-tiba mereka ditembaki oleh anak buah si Hamid yang tiba-tiba muncul, sehingga terjadilah kejar-kejaran ke dalam hutan. Beruntung Ratspir berhasil melumpuhkan mereka, dan menginterogasi si Bahadur. Di sini Ratspir menanyakan tentang keberadaan si Japar kepada si Bahadur, tapi si Bahadur tidak tahu, yang dia tahu hanya keberadaan si Hamid. Tak lama dari itu anak buah si Hamid yang lain berdatangan, dan langsung menembaki si Ratspir, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Beruntung dia dan Harlin berhasil meloloskan diri dari kejaran mereka semua. Singkat waktu, Ratspir dan Harlin pergi ke suatu kasino, hendak menemui si Hamid. Sesampainya mereka di sana, Ratspir pun menyuruh Harlin untuk menemui si Hamid, bahwa dia menunggunya di pinggir kolam. Sesampainya Hamid di pinggir kolam, dia tidak melihat siapa-siapa, yang ada hanya berlian Kohinoornya saja. Di saat Hamid memandangi berlian tersebut, muncullah Ratspir dari belakangnya. Dengan spontan Hamid pun langsung menodong Ratspir dengan pistol. Hingga ini yang terjadi. Di saat Ratspir menodong si Hamid, tiba-tiba Bahadur datang dan langsung menembak Ratspir, tapi tembakannya malah mengenai si Hamid, sehingga membuat si Hamid pun harus mati di saat itu juga, sedangkan si Ratspir dia berhasil melarikan diri. Di waktu yang bersamaan, Harlin pun berhasil tertangkap oleh si Dedi. Di sini Dedi memberikan kesempatan kepada Harlin untuk bebas, tapi dengan syarat, Harlin harus menyerahkan si Ratspir beserta berliannya, karena Harlin terus-terusan didesak oleh si Dedi. Dengan mau gak mau Harlin pun setuju. Lalu Dedi pun mengantarkan Harlin ke hotel, di mana Harlin dan Ratspir menginap, sambil memberikan alat pelacak kepada Harlin, dan bilang ke Harlin, jika nanti dirinya sudah bersama Ratspir, tinggal pencet saja alat pelacak itu, maka para polisi akan segera datang untuk menangkapnya. Sesampainya Harlin di depan pintu hotel, tiba-tiba Ratspir datang dan mengajaknya pergi dari situ, sambil bilang tempat ini sudah tidak aman lagi. Di saat mereka berjalan, Harlin pun meminta maaf kepada Ratspir, lalu ini yang terjadi. Dengan hitungan detik, para polisi pun langsung mengepung Ratspir, dan menembakinya hingga dia terjatuh dari atas jembatan. Sedangkan si Dedi cukup bahagia, karena dia berhasil mendapatkan berliannya, sambil meninggalkan Harlin. Apakah Ratspir mati guys? Kita lihat saja nanti. Semenjak kejadian itu, Harlin merasa bersalah kepada Ratspir. Lalu di saat dia sedang melamun, dia teringat dengan ucapan Ratspir tentang tempat persembunyiannya di suatu tempat terpencil. Tanpa banyak pikir, Harlin pun pergi ke tempat yang dulu dimaksud oleh Ratspir, sambil berharap Ratspir masih hidup. Singkat waktu, Harlin pun sampai ke tempat tersebut, dan disambut oleh sepasang suami istri.
Lalu mereka mengobrol, diketahui pasangan suami istri tersebut adalah kedua orang tua Ratspir. Nah guys, di sini kita akan diberitahu bahwa si Ratspir adalah seorang tentara pasukan khusus dari India yang sedang menjalankan misi rahasia. Sedangkan si Kolonel J yang kita lihat di awal scene, ternyata dia adalah kakaknya si Ratspir. Oke, lanjut. Lalu scene berganti, memperlihatkan Harleen yang telah diculik oleh si Japar dan si Dedi. Di sini Japar menanyakan tentang berlian Kohinoor yang asli kepada Harleen, karena berlian yang kemarin Harleen berikan kepada si Dedi ternyata palsu. Di waktu yang bersamaan, secara tidak diduga-duga, ternyata Ratspir masih hidup, dan sekarang dia sedang menyelinap untuk menyelamatkan Harleen. Dia ingin aku Di sini Ratspir pun sempat terpojok oleh si Japar, dan dihajar para anak buahnya, tapi dengan semangat. Seperti semangatnya saya membayar cicilan pinjol, ya semangat ngumpetnya guys pas ditagih, dia pun bangkit dan balik menghajar mereka. Di waktu yang bersamaan terdengar suara ledakan di luar bangunan, sehingga membuat dia panik, dan melarikan diri dari tempat itu. Karena tidak mungkin mengejar si Japar dengan berlari, lalu dia melihat truk pengangkut mobil F1, dengan secepat kilat, seperti saya pas ngumpet kalau ada yang nagih utang. Ratspir pun mencurinya, dan langsung mengejar si Japar dan komplotannya, sehingga terjadilah kejar-kejaran yang cukup epik. Sesampainya dia di sebuah dermaga, ternyata si Japar sudah menaiki pesawat pribadinya. Dengan sigap dia mengambil crossbow lalu menembakkannya. Di waktu bersamaan, di dalam pesawat, Harleen pun mencoba berontak, dengan cara mengambil senjata UMP dan menembak asal-asalan. Namun sayang usahanya sia-sia. Tak lama dari itu Ratspir pun berhasil masuk ke dalam pesawat itu, sehingga terjadilah adu mekanik di antara mereka. Di saat mereka baku hantam, Harleen pun berteriak, karena pesawat yang mereka tumpangi hendak meledak. Dengan sigap Ratspir pun menyelamatkan Harleen, dan melempar Japar ke dalam kobaran api, dan melarikan diri dari tempat itu. Sebelum pesawat itu meledak, tiba-tiba Japar menembak Ratspir dari belakang. Dengan emosi Ratspir pun mengkapak si Japar hingga tewas, lalu dia langsung melompat ke dalam laut. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan dengan Ratspir yang baru tersadar di sebuah rumah sakit. Di situ juga ada atasan si Ratspir, dan mengucapkan selamat atas berhasilnya menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh negara. Oke guys, dengan berhasilnya Ratspir dalam menjalankan misi rahasianya, film pun tamat. Saya dan jajaran ringkas film pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam membawakan alur cerita ini. Sigar dilos udut karuhun. Mantap.